Halo Sobat Kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Kreatif dimanapun Anda berada. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam. Eh, Alhamdulillah teman Sobat-Sobat Kreatif kita bisa berjumpa pada sesi yang ketiga dari pembicaraan kita mengenai Hari Santri gitu Baik. ya, Hari Santri. Itu Pak Yai, saya pengen melanjutkan yang wacana soal Hari Santri ini bukan hanya milik santri Jawa, tapi milik seluruh santri di Nusantara. Makanya kemarin pada podcast kita yang kedua, Ya. bahwa sejak seminggu sebelum resolusi jihad tanggal 22, itu tanggal 15-nya sudah ada panggilan jihad, perang sabil gitu Pak. Ya, di Aceh ya. Ya, ini semangat Islam, umat Islam ini di Indonesia saja atau semangat umat Islam di luar negeri atau bagaimana Pak Yai? Sebenarnya kalau soal penindasan itu ya semua rata-rata saat itu ya negara-negara yang berpenduduk Muslim sedang dijajah semua. Hampir semua dijajah. Semua penduduk Iya, negeri. Mesir, Maroko, yang di Arab, Timur Tengah juga sama. Di Asia juga semua dijajah. Ya, Singapura, Malaysia, Kamboja, termasuk di Indonesia ya. Jadi memang itu semangatnya sudah semangat nasionalisme bersama. Dan kebetulan momentum itu ya ketika Jepang memang. Jadi resolusi itu kan momentum Jepang ya. Karena Jepang sudah mengambil alih ya dari Belanda, kemudian Jepang yang diharapkan begitu euforia ya, ternyata lebih sadis dari bangsa Eropa atau kulit putih. Itu yang membuat kecewa, sehingga hampir seluruh Nusantara itu terutama ulama ya bergerak satu untuk melawan. Oke, berarti sudah ada semacam gerakan internasional yang digagas oleh umat Muslim untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial gitu. Saya kira dunia Muslim terutama yang di Asia ya itu sudah terlalu terbuai dalam tanda kutip, karena sejak tahun 1222 memang Jepang sudah banyak mengirimkan mahasiswa atau pelajarnya belajar Islam di Arab, di Mesir, di Al-Azhar, di Saudi Arabia, di Maroko, ya, terutama di Al-Azhar, ya. Itu diantaranya adalah ingin mengambil hati sebenarnya, terutama negara-negara Asia di Asia yang umat Islam, yang sedang dijajah kulit putih. Jadi memang ingin mengambil hati, ya, di antaranya. Nah, apalagi saat itu Indonesia benar-benar tertindas ya oleh Belanda sekian abad itu, sehingga Jepang berjanji ya sebagaimana yang waktu itu dijanjikan oleh panglimanya ya Tito Isimarah ya, Tito Isamarah itu Jenderal Tito, namanya Tito kebetulan ya. Tito Isimarah mengatakan bahwa kami bangsa Jepang yang sama-sama darah Asia ingin membebaskan saudara-saudara kita dari cengkraman kulit putih. Nah, yang dia sebut sendiri kafir, dan Jepang memamerkan keislamannya yang nggak banyak sebenarnya, yang sudah dipasang untuk belajar di Timur Tengah ya. Saya tidak tahu untuk imannya apakah pura-pura sebagai orientalis atau iman beneran, tapi memang di Jepang waktu itu memang banyak gerakan Islam memang, dan itu dipamerkan ke Asia. Kemudian bahkan banyak majalah-majalah yang berbahasa Arab di Jepang waktu itu. Nah, jadi Jepang terlepas bagaimana akidahnya, tapi sudah banyak Islam di sana. Oke, sebentar Pak Yai, sebentar, ya. saya dipotong Pak. Mungkin sobat kreatif di sana kepengen tahu apakah pendidikan ini memang salah satu instrumen penjajahan juga ya? Seperti tadi itu, orang Jepang mendelegasikan bangsanya untuk belajar Islam Ya. hanya untuk menipu umat Islam di Asia. Ya, saya tidak tahu itu soal, tapi yang jelas itu satu strategi. Cari simpatik. Bahwa kami ini juga umat Islam, kami ini juga punya ahli-ahli agama Islam, kami juga punya ekonomi Islam. Itu sudah tahun 1922. 1922. Ya, dan memang di Jepang sudah banyak majalah dan media berbahasa Arab. Oh, Itu sebabnya kenapa Mahfud Siddiq yang ketua
PBNU waktu itu ya tahun 1939 diundang sebagai perwakilan dari MIAI atas nama HBNO untuk datang ke Jepang. Dia mau memperkenalkan bahwa Jepang ini ekonominya Islam. Dia mau kenalkan bahwa Islam di Jepang sedang berkembang pesat, dan ini yang menarik. Jepang mengaku sesama bangsa kulit sawo matang, bangsa Asia, dan sesama menurut dia agama Islam akan membebaskan bangsa Asia yang beragama Islam dari kulit putih yang kafir. Jadi punya harapan memang, dan memang Jepang kuat saat itu. Nah, kira-kira apa respon ulama NU? Siapa beliau? Kiai siapa barusan? Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq Ya. pada tahun 1939. Bulan Januari. Bulan Januari datang ke Jepang. Ke Jepang. Menghadiri. Dan itu nggak hanya itu, harus seluruh negara Islam di dunia. Seluruh negara. Dan dia berjanji kepada semuanya ingin membebaskan penjajahan dari kulit putih. Yang nggak hanya di Asia, tapi di Timur Tengah juga. Nah, tapi karena Jepang secara geografi dekat dengan Indonesia target utama. Nah, ternyata cukup meyakinkan karena memang di sana ketika dikasih tahu sistem koperasi ya, ekonomi dengan cara gotong royong koperasi, Mbah Mahfud Siddiq benar-benar merasa mendapatkan sesuatu, dan Sirkatul Inan yang dibentuk Kiai Hasyim Asy'ari dan koperasi itu masih belum maksimal. Akhirnya dia pulang membuat koperasi muawanah itu ya, itu. Jadi itu yang yang menjadi pilar ya gerakan ekonomi umat. Oke. Ya. Oke, mungkin ini Sobat Kreatif. Ini kita dapat informasi menarik ya. Kita kan selama ini ketika berbicara NU itu berbicara hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, urusan Ya. apa tadi itu ya, masalah akidah Wahabi gitu ya. Ternyata di konteks yang lebih kecil, Asia Tenggara khususnya dengan Jepang, ini sudah berbicara soal ekonomi, diplomasi soal ekonomi. Ekonomi memang, iya. Oke. Nah, jadi ya ada yang ada yang gerilya dari pesantren ke pesantren untuk menggalang dana, ya. Patungan lah ya. Nah, nanti uang itu digunakan untuk perjuangan bersama, untuk dikembangkan, untuk usaha dan sebagainya. Itu memang mendapat inspirasi dari Jepang. Nah, bahkan untuk menyerukan supaya umat Islam berbondong-bondong untuk meletakkan uangnya kayak kita di Baitul Mal itu ya, nanti dengan punya majalah khusus Mauna itu. Nah, jadi kalau gerakannya itu Muawana, kemudian majalahnya sendiri Mauna. Itu khusus untuk menggalang dana kekuatan umat supaya bangkit, dan Jepang berjanji tidak akan lama lagi ingin memerdekakan bangsa Indonesia dari Belanda. Sebentar, ini majalahnya Jepang. Majalah di Indonesia. Oh, majalah di Meniru Indonesia. Persis yang ada di Jepang. Diprakarsai oleh NU. Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq. Program dari beliau. Gerakannya Muawana, majalahnya Mauna. Gerakannya Muawana. Ya. Wah, keren sekali. Terinspirasi dari bisa dicek di majalah Aula pernah diliput tahun 2003 kalau nggak salah itu ya. Majalah Aula. Iya, majalah kita. Mungkin nanti kami dikasih referensinya, Pak. Ya. Nah, jadi memang kita terbuai. Maka Sebentar, sebelum masalah terbuai, Pak. Ya. Ini kan posisinya memang dimanipulasi ya, orang Jepang mencitrakan keislamannya, menyelenggarakan kegiatan nggak tahu keislaman. manipulasi apa, memang mencari simpati. Kalau soal kita tidak tahu. Memang banyak yang alim orang Jepang, banyak yang alim. Kalau nggak alim nggak mungkin Kongres Islam di dunia ada di Jepang. Ada di Jepang. Karena sejak tahun 1922 udah menyiapkan itu, belajar di mana-mana, di Timur Tengah, di mana-mana. Artinya persiapan itu sudah cukup matang sampai 39. 39 itu sekitar 17 tahun 17 kemudian tahun, ya. proyek ya. Dan Jepang waktu itu sudah dikesankan sebagai negara Islam juga. Meskipun isinya itu ya masih kekaisaran penyembah matahari, tapi kan dikesankan di dunia. Kalau enggak akan aneh ada Kongres Islam di Jepang. Nah, ibarat framingnya berhasil ya, framingnya sudah berhasil. Betul. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kedatangan Jepang pada tahun 1942 atau sekitar 3 tahun setelah konferensi 39 tadi itu bukan berarti itu atas inisiatif orang Indonesia yang mempersilahkan Jepang masuk untuk melawan Belanda atau bagaimana, Pak? Tadi, jadi mukodimanya udah lama, sejak tahun 39. 39. Ya, itu 3 tahun berarti 3 tahun ya. Gencar mencari simpati. Pinter, maka saat itu kita itu nggak habis-habis untuk memuji Jepang. Jadi penyelamat kita.
Nah, maka jangan heran ketika Jenderal Terplotter itu memang bisa menguasai Jepang ya dan mengambil kekuasaan ya, pada sekitar bulan Maret ya 9 Maret 42 ya. Kemudian 9 Mei kan Mbah Hashim jadi mufti. Oke. Bayangin, Ya. tokoh sebesar Mbah Hashim jadi tangan kanannya orang Jepang. Jepang Karena itu memang terbuai. terbuat. Saya tidak mengatakan Sebentar, Pak. Mbah Cukup Hashim dulu sih, Pak. terbuai. Ini penting, ini kontekstualisasinya, Pak. Ya. Ini Sobat Kreatif, kita sudah dapat penjelasan dari Pak Yai bahwa ulama pendahulu kita, kiai-kiai besar kita, itu sempat terbuai dengan wacana-wacana internasional yang digagas oleh negara-negara asing. Ini kayaknya kok Ya. zaman sekarang ini masih proses kayak gini, pencarian simpati ini kok. Iya, memang Gimana, Pak Yai, Pak? politik itu intinya mencari simpati kalau kita mau Oke. dapat dukungan. Nah, saya mengatakan seakan-akan terbuai, tapi ternyata nggak semua terbuai. Memang kita banyak, kalau kita mau geledah di majalah Mauna itu banyak yang puja-puji kepada Jepang. Tetapi Mbah Hashim ketika memutuskan menjadi ketua Sumubu, mufti itu, saya punya strategi ternyata. Nah, Oke. sama-sama punya strategi ternyata. Nah, Berarti jadi, simbiosis ya, Iya. tidak hanya ya, dimanfaatkan, tapi memanfaatkan tapi juga juga. memanfaatkan. Nyatanya, ya mohon maaf ya, kakek nenek moyang kita bisa bahasa Jepang karena Mbah Hashim tanda tangan kerjasama. Weh, Coba sama keren. Belanda, ada nggak bisa Belanda 350 Oke, tahun. oke. Nyatanya mbah-mbah kita bisa, itu karena Mbah Hashim tanda tangan. Jadi ketua Sumubu. Ya, semua. Nah, Berarti jadi bahasa jadi memang dia tangan kanannya Jepang di satu Jepang, sisi, satu sisi. tapi kan simbiosis. karena mungkin. Islam itu kan waktu itu kan lihat mufti kan. Jadi itu. Nah, jadi nurut. Nah, tetapi kemudian ternyata kan sama-sama punya misi dalam misi gelap. Ya. Oke. Karena Mbah Hashim diperalat supaya masyarakat tunduk atas nama agama. Yang kedua, Mbah Hashim juga minta diadakan latihan militer, membentuk dengan kiai-kiai Sabilillah, Hizbullah dan Hizbul Waton, karena memang kita juga biar bisa militer. Nah, tapi bagi Jepang punya misi ganda, ya, selain juga hasil didikannya supaya dia disiplin dan taat komando, Oke. nanti mau dipakai untuk mempertahankan sewaktu-waktu kalau Belanda mau ngambil kembali. Karena persetujuan Liga Bangsa, Liga Bangsa-Bangsa itu. Jadi sama-sama punya strategi. Oke Pak Yai, ini Tetapi begini, tahun kemudian mulai tahun 1 tahun itu satu NU tahun pasca penguasaan Jepang. Karena 42 43 kan. 43 nggih. 43 itu NU pernah frontal, maka dianggap seperti radikal. Oke. Karena menolak Sekirai, menolak Rumosa, menolak kebijakan Jepang banyak sekali. Nah, jadi betul-betul, tapi Mbah Hashim seperti ini karena juga sebagian sudah dilatih militer masalahnya. Oke. Bayangin ketika Mbah Hashim menolak Sekirai itu 40 hari di penjara, pemberontakan dari pesantren nggak henti-henti karena apa? Belajar militer. Jadi ini sih senjata makan tuan juga. Itu satunya Mbah Hashim. Nah, ternyata dirasakan semakin lama semakin kejam. Janji merdekakan omong kosong, tetapi Mbah Hashim terus kerjasama dengan Jepang untuk melatih militer. Mulai sadar berarti ya. Sama-sama punya kepentingan. Oke, sama-sama. Nah, itu. Ini terakhir Pak Yai. Ini belajar dari sejarah yang terjadi. Mungkin sobat kreatif dimanapun berada, khususnya kaum Nahdliyin, karena kepemimpinan kita arahnya sekarang NU mengglobal, NU internasional, itu ya. Ibarat kata kan, ini bukan isu yang baru. Zaman dulu sudah mengglobal kan ulama NU. Apa kisih apa ya, semacam pegangan prinsip-prinsip, langkah-langkah yang bisa dipegang oleh generasi NU hari ini. Ya. Agar ketika mengglobal, dia tidak terbuai lalu kemudian dieksploitasi, tapi juga simbiosis. Ya. Kalau kita lihat sejarah NU itu sebagai lokomotif persatuan sebenarnya. NU sebagai lokomotif persatuan umat Islam dan bahkan rakyat Indonesia. Lokomotif. Makanya sampai Mbah Hashim itu mengarang kitab Atibian itu, penjelasan tentang ukhuwah itu. Karena apa? Dulu itu pelopornya bersatu umat Islam yang mau Wahabi, mau macam-macam itu ditampung di dalam NU MIAI itu. Jadi karena kekuatannya itu persatuan itu maka kuat. Jadi NU sendiri bersatu mengajak umat-umat yang selain NU untuk bersatu
bahkan mengajak di luar umat Islam. Nah, sekarang ini ketika sudah besar, kebalikan. Kita malah gampang tersulut untuk konflik kepentingan. Ketika pilpres kita membuat lapak sendiri-sendiri. Oke. Jadi tidak ada rasa ukhuwah wal wihdah itu ya sangat tidak sensitif ya. Akhirnya ya kita jadi lemah. Jangankan kita mengatur bangsa Indonesia, apalagi dunia. Apalagi dunia. NO gitu. saja ini kita Diri sulit. sendiri. Karena memang kita bukan ukhuwah yang dikedepankan, tapi kita lebih gampang untuk pecah. Oke. Terima kasih Pak Yai, terima Terima kasih kasih. atas waktunya, terima kasih atas pengetahuan dan semuanya. Sobat Kreatif, kita punya pesan sebagai orang NU, sebagai generasi muda yang mewarisi spirit perjuangan ulama-ulama NU, kata kuncinya satu, persatuan. Persatuan sebagai pelopor dan lokomotif persatuan. NU sebagai pelopor dan lokomotif persatuan. Merangkul semua golongan. Merangkul semua Baik. golongan. Terima kasih Pak Yai, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Sama-sama. Sobat Kreatif, bersama saya Imam Nawawi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.